Halo teman-teman, saya Rosi Nur Malasari, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 8, Gelombang 2, Kelompok 3. Asal pengiriman pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Ini adalah learning journal saya mengenai materi analisis isu kontemporer. Singkatnya, ini adalah permasalahan mendasar yang terjadi saat ini yang dampaknya luas, kompleks, dan memerlukan penanganan segera. Dunia terus bergerak dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Kita tidak bisa diam, kita harus mengenali dan memahami isu-isu strategis kontemporer karena ini adalah penentu arah bangsa dan kita sebagai bagian dari bangsa wajib terlibat dalam penyelesaiannya. Setidaknya ada 6 isu yang perlu kita cermati. Pertama, korupsi yang menggerogoti integritas keuangan negara. Kedua, narkoba, ancaman nyata bagi generasi muda. Ketiga, terorisme dan radikalisme yang merusak persatuan dan ideologi bangsa. Keempat, money laundering, upaya kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana. Kelima, proxy war, konflik yang dimainkan pihak ketiga. Dan keenam, kejahatan mass communication seperti hoax dan cybercrime yang mengancam stabilitas sosial. Mengidentifikasi saja tidak cukup, kita harus menganalisis isu kritikal ini. Kita bisa mulai dengan teknik tapisan isu untuk memprioritaskan masalah. Setelah itu, kita gunakan teknik analisis isu yang lebih mendalam. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik AKPL atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan dengan memberikan rentang 1-5 pada kriteria isu tersebut. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya suatu isu jika tidak ditangani dengan segera. Teknik analisis isu diantaranya seperti mind map untuk memetakan ide, fishbone diagram untuk mencari akar masalah, dan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terakhir ada analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Seluruh materi ini dipelajari dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dan saya sangat berkesan dengan metode ini. Pembelajaran sinkronus memberikan interaksi langsung yang dinamis dan kesempatan bertanya secara real time. Sementara itu, mode asinkronus melatih kemandirian dan fleksibilitas, memungkinkan kita belajar kapanpun dan dimanapun sesuai ritme masing-masing. Mengenali isu dan menguasai teknik analisis adalah langkah awal kita menjadi agen perubahan yang solutif. Mari kita terus belajar, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.